Selamat pagi, Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Mari kita mulai hari ini dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam bahasa Batak disebutkan, di bagasan ibanado nak kamu rap di pauliuli, gabe parmianan ni debata di bagasan todii ido sahatna. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini tentang karya yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus oleh kematiannya di kayu salib. Yang pertama, kematiannya menggenapi keseluruhan hukum Taurat. Dan yang kedua, oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, Ia menciptakan satu umat yang baru. Dan hal yang ketiga, oleh kematiannya di kayu salib, Kristus mendamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga mereka semuanya menjadi umat kepunyaan Allah, anggota kerajaan Allah, dan rekan sekerja Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini Rasul Paulus menekankan pentingnya kesatuan di antara orang-orang percaya, orang Yahudi dan non-Yahudi, yang selama ini mereka saling membenci, mereka saling menghina, mereka saling memfitnah, bahkan mereka saling menjatuhkan. Namun oleh kematian Yesus Kristus mereka dipersatukan dan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib akhirnya tembok perseteruan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dirubuhkan oleh kematian Yesus Kristus. Dan kematiannya yang telah merubuhkan tembok perseteruan itu mempersatukan umat itu di dalam apa yang disebut sebagai bait Allah. Saudara-saudara, bila kita memperhatikan secara seksama nats firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, menyebutkan bahwa bait Allah itu bukan semata-mata hanya perkumpulan orang-orang percaya, himpunan orang-orang percaya, melainkan juga jemaat yang berdiri sendiri. Dan bahkan setiap pribadi orang percaya adalah simbol kehadiran Allah di dalam bait-Nya yang kudus, yaitu di dalam pribadi setiap orang-orang yang percaya. Dan saat ini pribadi-pribadi orang-orang yang percaya menjadi tempat kediaman Allah, dan sekarang Allah berdiam di dalam setiap pribadi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejatinya Allah menciptakan kita memang berbeda, dan keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia, baik berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan bergereja. Namun kehadiran orang-orang percaya, pribadi-pribadi sebagai bait Allah, maka perbedaan bukanlah sesuatu ancaman untuk kesatuan setiap orang percaya. Bahkan sesungguhnya setiap pribadi orang percaya harus mampu menerima perbedaan itu, serta menjadikan keberagaman itu sebuah kekayaan yang justru memperlengkapi antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya, saudara, dan setiap orang percaya yang ada di muka bumi ini, yang sesungguhnya memang berbeda-beda secara sosial, budaya, bangsa, dan negara, sesungguhnya adalah satu sebagai bait Allah yang hidup, dan kita telah dipersatukan oleh salib Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa oleh kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bukan saja diperdamaikan dengan Allah, namun kami juga dipersatukan dengan seluruh orang percaya di bumi ini.
Maka biarlah kami sebagai bait-Mu yang hidup, kami mampu menerima perbedaan, mempersatukan keberagaman. Berilah kami kekuatan dan hikmat untuk melakukannya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.